Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Woi. Endingnya lucu ya. Si emak-emak malah mengejar anak abah. Salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, jika ingin berbelanja sesuatu, jangan lupa coba lihat-lihat ya. Ada link yang saya taruh di video ini. Jika berkenan, silakan belanja ya. Ada keinginan teman-teman, khususnya baju-baju ya teman-teman, saya taruh di link. Semoga berkenan ya. Oke, video saya kali ini teman-teman, saya akan mereaksi beberapa video tentunya terkait dengan aksi yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan anaknya Mulyono. Ya, Kaisang. Sebelum Kaisang, ini pernah dilakukan oleh si Gibran ya. Dulu saat Pilpres, orang menjuluki dia sebagai Samsul. Lalu apakah Gibran merasa kesal? Enggak. Dia malah membuat tulisan di bajunya itu dengan kata Samsul. Kali ini coba ditiru oleh sang adik Kaisang, di mana dalam sebuah kunjungannya di daerah ya, dia memakai sebuah rompi dan di belakangnya bertuliskan apa? Anaknya Mulyono. Cerdas cara membalas ocehan-ocehan dari para gelandangan-gelandangan politik. Mari kita simak bersama-sama ya. Ini teman-teman perhatikan, saat kunjungan ke warga dia memakai ini. Anaknya Mulyono. Keren kan? Yang tukang ngebacot, yang tukang nyinyirin anak-anaknya Pak Jokowi pasti kesal ya. Ini orang mau nantang atau apa sih? Kalau kita kan ketika dikritik pasti malu ya. Tapi cara Gibran menjawab kritikan itu yang sangat luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi kepada Gibran. Ini patut kita tiru ya. Ketika ada orang yang omong kita punya nama, kita balas dengan cara-cara sederhana seperti ini. Mantap, 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 mantap. Salah satu ciri khas dari anak-anaknya Jokowi ketika terjun di dunia politik, ya ini salah satunya. Dia tidak akan melawan arus. Seperti halnya ketika Pilpres. Pilpres, bagaimana tidak hujatan kepada Gibran. Dikatain Samsul ini dan itu, tapi dia tuangkan dengan karya. Sekarang ramai diperbincangkan dengan kata Mulyono. Dia buatlah karya dengan menggunakan rompi Putra Mulyono. Nah ini beda keren, halnya ya? Mungkin dengan politisi lain ataupun keluarga politisi lain. Mungkin kalau diberi julukan atau apa mungkin mereka akan marah, tapi tidak dengan keluarganya Jokowi. Mereka akan tetap mengikuti arus. Mau netizen seperti apa, mereka tidak akan melawan. Viral, Kaisang Pengarap menggunakan baju yang bertuliskan Putra Mulyono. Di tengah gempuran Fufu Fafa dan Putra gempuran Mulyono. sebutan untuk Jokowi Mulyono, anak-anak dari Jokowi seperti Kaisang ini malah memanfaatkan kesempatan dengan menggunakan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Sepertinya para pembenci Kaisang dan para pembenci Jokowi akan semakin panas hatinya karena keluarga dari Bapak Ya, panas Jokowi lah. ini tidak pernah ambil pusing dari perkataan para pembenci-pembencinya, malah dipakai untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Ya, saya senang dari anak-anaknya Pak Jokowi ini ketika ada orang yang menghina mereka ya. Mereka jadikan hinaan itu sebagai cuan. Ya, teman-teman bayangkan
ketika Gibran dijuluki dengan nama Samsul, dia membuat baju dengan tulisan Samsul. Bahkan itu bisa menjadi cuan. Begitupun Kaisang. Ya, ketika orang menghina-hina Bapak Jokowi dengan nama Mulyono, dia lalu membuat rompi, ya. Tulisan di belakang rompi itu anaknya Mulyono. Ini kan keren kan? Saya tidak bisa membayangkan sedikit lagi mereka akan membuat baju Fufu Fafa. Secara berkelanjutan, menjelang Jokowi turun dari kekuasaan, mereka menyebarkan kebohongan terus-menerus untuk menghancurkan Jokowi. Mereka nampaknya tidak terima bahwa sampai saat ini Jokowi masih dicintai rakyat. Yeah. Approval rate terhadap Jokowi masih berada tinggi, di atas 70%. Karena itu, dalam waktu tersisa, mereka harus terus menyebarkan kebohongan besar tentang Jokowi. Tapi tidak sukses. Kebohongan ini sudah disebarkan sebenarnya selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah efektif. Karena terus. itu kali ini yang mereka sasar adalah keluarga Jokowi, anak-anak Jokowi, menantu Jokowi, dan bahkan istri Jokowi. Yang paling dihajar kali ini adalah dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang. Kebohongan tentang kedua putra presiden ini terus diulang tanpa henti, baik melalui media massa dan media sosial. Anda pun barangkali termasuk yang terpengaruh dengan kebohongan besar ini. Dan Anda barangkali adalah orang yang sudah terbangkit kemarahannya tentang kedua putra Jokowi itu dan kemudian terhadap Jokowi sendiri. Tapi saya akan membela mereka berdua. Saya melakukannya karena saya percaya keluarga Jokowi saat ini adalah korban dari kebohongan besar yang diorkestrasi. Mastermind-nya adalah mereka yang bukan saja membenci Jokowi, tapi juga membenci Indonesia yang sejahtera. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi adalah tokoh yang kenyang jadi korban kebohongan besar. Jokowi adalah presiden yang paling sering kena fitnah. Betul. Saya sebut saja satu persatu yang saya ingat. Pertama, Jokowi keturunan PKI. Kedua, orang tua Jokowi tidak jelas. Ketiga, ijazah palsu. Jokowi adalah keturunan Cina, Kristen, Singapura, dan bernama asli Herbertus. Keempat, Jokowi tidak punya ijazah SMA. Kelima, Jokowi mendatangkan pasukan Tiongkok ke Indonesia. Keenam, akte nikah Jokowi yang dipublish di internet itu palsu. Ketujuh, Jokowi mengangkat Menteri Agama dari Syiah. Kedelapan, Jokowi dan istri punya 20 rekening di HSBC Hong Kong. Kesembilan, Jokowi akan melarang azan di Indonesia. Kesepuluh, Jokowi menghapus pelajaran agama di sekolah. Kesebelas, Jokowi akan menghapus kolom agama di KTP. Ke-12, Jokowi melarang murid di sekolah membaca doa bersama sebelum jam belajar. Ke-13, Jokowi melarang pegawai perempuan berjilbab. Ini baru serangkaian fitnah yang saya catat dan saya ingat. Anda bisa menambahkannya sendiri. Tak satu pun kebohongan itu bisa terbukti. Dan Jokowi menanggapinya dengan dingin-dingin saja. Santai saja. Namun demikian saya harus ingatkan. Orang menjadi tak percaya karena rangkaian kebohongan itu juga terus dilawan para pecinta Jokowi. Jokowi barangkali diam, tapi relawan Jokowi tak membiarkan kebohongan itu menggantung di udara begitu saja. Menghina Jokowi. Akibatnya masyarakat jadi tak percaya dengan rangkaian fitnah itu dan mereka justru tetap sangat mencintai Jokowi. Kini seperti saya katakan, yang jadi sasaran bukan lagi Jokowi, melainkan kedua putranya, Gibran dan Kaisang. Yang pertama lewat pembongkaran akun Fufu Fafa, yang kedua lewat kasus penggunaan jet pribadi yang ditebengi Kaisang. Kedua putra presiden semula juga diam saja. Untuk sementara waktu terkesan bahwa kaum anti Jokowi di atas angin. Tapi sekarang serangan mereka perlahan berantakan. Saya mulai dulu dari bos saya di PSI, Kaisang. Kaisang akhirnya menemukan momentum untuk datang ke KPK secara sukarela, bukan karena dipanggil, untuk melakukan klarifikasi soal perjalanan ke Amerika dengan menggunakan jet pribadi kenalannya. Dia bahkan meminta arahan dari KPK. Ini benar-benar membuat kecut nyali para penyerangnya. Sebenarnya masih ada yang berupaya men-spin cerita dengan mengatakan bahwa pemilik jet pribadi itu tidak ikut dalam perjalanan, jadi bagaimana bisa Kaisang disebut menebeng. Sialnya bagi mereka kemudian terungkap bahwa si pemilik jet ada kok dalam pesawatnya. Jadi informasi bahwa Kaisang menggunakan jet itu hanya berempat bersama keluarganya salah total.
Kondisi menjadi semakin runyam ketika sekarang beredar pula video-video yang menggambarkan yang selama ini menggunakan berbagai jet pribadi saat menjalankan tugas kenegaraan atau kampanye Siapa politik ya? adalah tak kurang dari misalnya Megawati, Puan Maharani, Mahfud MD, atau bahkan Anies Baswedan. Sekarang KPK justru diminta bersikap adil. Kalau selama ini hanya Kaisang yang diributkan, bagaimana dengan para tokoh besar itu? Pada titik ini bisa dibilang, kebohongan besar tentang Kaisang menemukan jalan buntu. Lantas soal akun Fufu Fafa yang dikatakan adalah akun milik Gibran. Sejak kabar Fufu Fafa ini disebarkan pada Agustus lalu, sampai saat ini tak pernah terbukti bahwa akun Fufu Fafa ini memang akun Gibran. Si penyebar gosip tiba-tiba saja menghilang, sementara pasukan anti Jokowi terus mengatakan dengan nada pasti bahwa akun itu pasti milik Gibran. Buat saya sih persoalan intinya bukanlah pada siapa pemilik akun Fufu Fafa. Benar. Saya sendiri memang termasuk yang tidak percaya Gibran Sama. adalah pemilik akun Fufu Fafa Saya juga yang tidak menyerang percaya. Prabowo dengan cara yang sangat merendahkan. Tapi buat saya persoalan intinya, kalau sekitar 10-11 tahun yang lalu Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Kalau itu memang ditulis Gibran, itu sangat mungkin dilakukan dalam konteks pertarungan Jokowi versus Prabowo yang luar biasa tajam di masa itu. Dan yang harus diingat, itu adalah postingan 1 dekade lalu. Sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Mengungkitnya kembali sekarang dan bahkan berharap bahwa itu bisa digunakan untuk membangkitkan kemarahan Prabowo sehingga dia membatalkan diangkatnya Gibran sebagai wakil presiden, ya jelas menjijikan. Itu serangan rendah yang tidak bermoral. Dalam hal ini cerita tentang akun Fufu Fafa dan jet pribadi ini memang berbeda dengan fitnah bahwa Jokowi anak PKI. Namun kurang lebih polanya serupa. Para pelaku kebohongan besar ini dengan sengaja berulang-ulang men-spin informasi yang akan menciptakan persepsi buruk mengenai korban. Dalam kasus akun Fufu Fafa, Gibran berusaha digambarkan sebagai orang yang sama sekali tidak pantas menjadi wakil Presiden Prabowo karena dia tidak beretika. Dia menjelek-jelekan Prabowo dan dia bahkan sering bicara mesum. Tuduhan ini bermasalah karena tidak ada bukti bahwa Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Dan ini bermasalah karena yang diangkat adalah apa yang ditulis akun Fufu Fafa 1 dekade yang lalu. Dan yang diangkat pun sekedar ejekan-ejekan kurang ajar yang sangat biasa ditemukan dalam pertarungan politik di Indonesia. Dalam kasus jet pribadi, Kaisang berusaha digambarkan sebagai penerima gratifikasi. Tuduhan ini bermasalah karena Kaisang sendiri bukan pejabat negara dan dia hanya menebeng pesawat kenalannya yang memang sedang berjalan ke Amerika Serikat. Dan tuduhan ini juga bermasalah karena ternyata ada banyak pejabat tinggi di Indonesia menggunakan jet-jet pribadi milik kenalan mereka ketika sedang bertugas. Kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Tapi untuk sementara saya akhiri dulu. Yang penting saya bahagia bahwa aksi kebohongan besar yang kembali dijalankan kubu anti Jokowi berjalan seperti tak tentu arah. Saya bahagia aksi kebohongan besar ini tidak makan banyak korban seperti yang terjadi di era Hitler dan Goebbels dulu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ayo gunakan akal sehat. Kalau kita gunakan akal sehat, maka Indonesia akan selamat. Betul. Saya melihat bagaimana para pembencinya Pak Jokowi ini nampaknya sudah mulai buntu ya. Bagaimana lagi ya caranya kita untuk menjatuhkan Pak Jokowi bersama keluarganya ini. Korupsi juga tidak. Mereka serang dengan cara-cara lain. Mereka ketika tidak puas serang Jokowi, kemudian serang anak-anaknya Pak Jokowi, tetap tidak berhasil. Ya, niatnya mereka mungkin ingin menggagalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Niatnya mereka mungkin ingin agar hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi ini retak. Tapi apalah daya, semuanya hanyalah angan-angan. Ya wajarlah. Ketua Dewan Pembinanya aja udah pikun. Udah bau usur.
Tahu kan siapa yang saya maksudkan? Itu loh si Sengkuni. Amin Ruas. Amin Ruas. Salam wong kita kalau. Salam wong kita kalau. Kalau menurut aku, profesor yang terdungu itu ada 3R. Yang 3R? pertama, Rocky Opo? Gerung. Rocky Gerung. Dia cepat menganalisa akun Pupu Papa itu punya Gibran. Yang Kedua kedua, siapa? Rapli Harun. Refli Sampai dia Harun. buat live akun Pupu Papa. Ketiga siapa? Kalau lah sakit hati, percaya wai. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu oleh Roy Suryo yang Oh, Roy katanya Suryo. pakar telematika. Ada Rizal Ramli juga. 99% punya Gibran akun Pupu Papa tuh. Roy Suryo, Roy Suryo. Memang sakit hatinya nih. Sakit hati, Kalau ya lah benar. sudah sakit hati itu tidak bisa lagi sembuh. Kalau memang itu bukan milik Gibran, Roy Suryo harus bertanggung jawab karena dia membuat kericuhan. Betul. Kericuhan akun Pupu Papa tuh 99% punya Gibran. Dungu. Bung gitu galau. Mantap. Dungu, Bong Kito Galo, mantap. Ya, si bapak ini katakan bahwa ada 3R yang sering mengacaukan bangsa ini. Satu, Rocky Gerung. Yang kedua, Rizal Ramli, Refli Harun. Yang ketiga adalah Roy Suryo. Saya mungkin bisa tambahkan ya, ada nama yang saya sebutkan tadi. Ada Rizal Ramli, kemudian ada Rashid Baswedan. Aduh, terus kemudian ada Raed Didu. Pokoknya banyak lah ya orang-orang yang membenci Jokowi, suka menebarkan isu-isu yang tidak jelas ya. Jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono yang Waduh, Ini kan calon Edi Rahmayadi calon menyebut gubernur jalan yang rusak Sumatera ya. itu adalah jalan nasional, jalannya Pak Jokowi. Mulyono, katanya dia. Ini salah satu calon yang didukung oleh PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Dan salah satu calon yang menurut saya itu ngomongnya sangat barbar. Ya, setelah sebelumnya dia mengatakan kalau tidak takut berhadapan dengan menantu presiden. Jangankan menantu presiden, menantunya malaikat dia tidak takut. Katanya Edi Rahmayadi. Semakin kau merendahkan Presiden Jokowi, semakin hilang respek kita kepada Anda, Pak. Ya, Setuju. ini menunjukkan Betul. sifat Anda. Kata-kata Anda itu tidak mencerminkan untuk menjadi sosok seorang pemimpin. Ya, Presiden Jokowi Anda bilang Mulyono, bahkan jalan rusak Anda menyalahkan Pak Jokowi. Terus Anda sebagai gubernur Konyol selama kan ini itu. kerjanya apa? Kerjanya Oppo. Meskipun Oppo. saya bukan warga Sumatera Utara, tapi kita di sini akan memperlihatkan, akan bersuara apabila ada calon kepala Hajar. daerah yang menyerang Pak Jokowi, dan kita akan meminta agar tidak usah dipilih karena itu akan merusak tatanan daerah kalian. Ya, jadi kalau ada orang seperti ini nggak usah dipilih, jangan dipilih, pilih aja Bang Mobi. Kalau saya nantinya di Jawa Timur, Ibu Khofifah. Tapi kalau ada kepala daerah yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita akan bersuara di sini. Ya. Mantap Bang. Kata-kata Mulyono sekarang semakin populer. Setelah sebelumnya, yang kita Mulyono sangat itu kan banggakan artinya sebelumnya mulia, ya. yaitu Profesor Mahfud MD. Kita kenal sebagai orang yang baik, tapi lama-kelamaan kita melihat Pak Mahfud ini seperti orang yang berubah dari aslinya. Ya, Buktinya banyak orang sangat yang berubah. mengatakan Sengkuni baru. 180 Tapi itu derajat. hak Pak Mahfud. Sengkuni tapi bagi baru. kita, seorang Mahfud kalau ngomong seperti itu tidak baik. Belak-belakan seperti itu, bahkan melecehkan presiden, bahkan mengubah nama Pak Jokowi menjadi Mulyono. Dia sekarang menyebut Mulyono juga. Jadi Pak Mahfud tidak ada bedanya dengan ini, si Edi Rahmayadi. Bahkan Mas Kaisang itu sekarang memakai baju Putra Mulyono. Jadi semakin kalian hina Pak Jokowi, semakin naik namanya. Sama seperti Mas Gibran waktu itu, kalian bilang Samsul, ternyata Samsul populer. Oke? Jadi mari kita berdemokrasi dengan yang baik. Bagi kalian calon pemimpin kepala daerah ataupun di kabupaten,
berilah contoh yang baik. Kalau kalian memberikan contoh seperti itu, kita tidak akan respect dan tidak akan memilih kalian. Kita pastikan kalian akan kalah. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. See you next time. Iya, rasanya saya kayak aneh ya. Sekarang kan lagi musim-musimnya pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Yang calon siapa, yang disalahkan siapa. Ini yang menurut saya aneh, teman-teman. Kemudian yang saya merasa risih itu ketika para calon-calon kepala daerah ini selalu membawa nama Pak Jokowi. Nampaknya mereka ini tidak belajar dari peristiwa Pilpres kemarin ya. Ketika pasangan Ganjar Mahfud habis-habisan menyerang Bapak Jokowi, hasilnya apa? 16%. Itu fakta. Kemudian sekarang Partai Merah ini tidak tobat-tobat melalui calon gubernurnya si Edi Mulyadi Koramadani itu, dia kembali menyerang Pak Jokowi. Awas loh, nanti dapat 16% lagi. Jangan nangis ya kalau dapat 16%. Apakah kalian tahu bahwasanya Anies Baswedan sempat mau mendaftarkan diri jadi ketua KPK? Masa sih? Anies jadi ketua KPK? Jangankan kalian, kucing kami pun juga ketawa dengarnya. Ketua KPK. Ketua KPK. Kemarin jadi presiden gagal. Jadi gubernur gagal. Jadi gubernur Jawa Barat juga gagal. Sekarang mau jadi KPK. Udah bersih rupanya. Berani. Apa nggak ada penyakit masa lalu? KPK, udahlah, sekarang begini aja lah nih, ya kan? Kalau memang rasa-rasanya kau butuh kerjaan, ya kan? Datang ke rumah kami. Aduh, jadi berita itu betul ya. Jadi bahwasanya anak-anak Aba mendesak Anies Baswedan untuk segera mendaftarkan diri menjadi ketua KPK. Tapi sayang KPK sangat disayang. Mana ya? Karena seleksinya sudah lewat. Seleksi sudah lewat. Ya, jadi waktu dia datang kemarin itu pergi belusukan, gak ngerti aku dalam rangka apa belusukan kawan ini. Ya, begitu ditanya, iya Pak ini, ditanya wartawan ini, apakah betul Anda mencalonkan diri sedang mempersiapkan diri untuk menjadi untuk menjadi ketua KPK? Loh, seleksinya udah lewat kok. Kurasa tahu enggak kalian? Kalau misalnya seleksinya belum lewat, nekat itu mencalonkan diri tuh. Nekat itu mendaftar biar tahu kalian. Tapi ini dia ya. Aku kalau sempat dia jadi ketua KPK, ketawakan aku. Kenapa, Bang? Yang pertama, ya kan, dasarnya apa? Kemampuan bidang apa yang dia punya sehingga dia bisa jadi ketua KPK? Kecuali kalau dia punya pengalaman di kepolisian, ya kan? Atau pengalaman di kejaksaan, ya kan? Ini kan enggak. Satu-satunya pengalaman dia yang harus cuman jadi gubernur, itu pun pakai senjata politik identitas. Mantap. Jadi menteri dipecat. Mau diusung PKB, PKS sama Nasdem juga ditinggalkan. Gak jadi. Ya kan? Apa lagi yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Aku nggak ngerti sama masyarakat ini, ya kan? Entah apa lagi yang bisa kalian tengok dari Anies Baswedan. Kenapa chemistry kalian belum hilang? Cobalah cinta, boleh cinta tapi pakai akal sehat. Boleh cinta pakai akal sehat. Apa sih yang bisa dibikin Anies Baswedan sama kalian sekarang? Apa? Emangnya dia masuk ke dalam jabatan struktural pemerintahan? Emangnya dia anggota dewan? Emangnya dia orang berpengaruh gitu di pemerintahan? Kan tidak. Ya begitu ditanya, Bapak tidak mencalonkan diri Pak jadi ketua KPK? Tidak. Saya bersama-sama masyarakat aja. Ngapain kau bersama masyarakat? Ya kalau misalnya kau ikut gotong royong, cocok. Iya kan?
Ada pertemuan-pertemuan pemilihan RT, ikut kau. Kalau memang pemilihan RT ikut kau lolos, nah berarti itulah nasibmu. Berarti kau gak pernah jadi presiden, paling gak ketua RT. Jadi nampaklah kau terlalu ambisi untuk mengambil jabatan. Tapi kalau ku bilang kalau ada tawaran jadi ketua RT Nis, nggak usah mau Nis. Karena apa? Nanti dibilang kau terlalu ambisi. Nanti dibilang orang kau terlalu ngejar kekuasaan. Serius, nggak usah kau mau ya. Ini kata-kata Opung Parbela dari hati yang paling dalam ini. Aduh, Opung Parbela ini. Jadi begini ya, kalau bicara tentang jadi ketua KPK, aku rasa pun ya, walaupun pendaftarannya juga belum lewat, ini orang nggak akan berani mencalonkan diri menjadi ketua KPK. Katakanlah dulu secara syarat dia bisa, ya kan, kriteria dia bisa, ya kan, pengalaman dia bisa, tapi nggak bisa, ya nggak akan mungkin berani dia. Karena apa? Apa dia nggak ingat sama Formula E? Formula E lagi. Apa nggak ingat dia dengan lem Aibon? Apa udah lupa dia dengan pengadaan pena yang harganya sampai 800 miliar? Dan juga helm proyek harganya 200 miliar. Dan tujuh bandu mesin 500 miliar. Pengadaan helm proyek, biar tahu kau, kukira lah memang betul-betul untuk proyek. Rupanya cuma sebagai... Ya, berbicara soal Anies Baswedan ini memang lucu ya teman-teman. Kadang-kadang yang tidak tahu diri ini para pendukung ini selalu memaksakan saja. Mereka menganggap bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang paling pintar. Jadi dia mau ditempatkan di mana saja bisa. Walah, jadi gubernur DKI saja banyak yang dia buat ancur-ancuran. Ya, korupsi dia bilang itu kelebihan bayar. Pohon-pohon di Monas yang sudah tumbuh bagus ditebang. Entah kemana dia kasih pindah. Banyak sekali kekacauan-kekacauan yang dia buat saat dia menjadi gubernur DKI. Ya, bersyukur saja dia tidak terpilih jadi presiden Republik Indonesia ya teman-teman. Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo ini terus menyerang Fufu Fafa dan mengatakan Fufu Fafa adalah Gibran, mengatakan Fufu Fafa sering mencari film porno. Mereka ini, gerombolan Roy Suryo, mengatakan bahwa tidak pantas seorang pemimpin yang kecanduan film seperti itu. Secara tidak langsung, sebenarnya Roy Suryo ini bukan menyerang Gibran, tapi menyerang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pernah bilang terus terang bahwa dia sangat suka menonton film tersebut. Berarti Roy Suryo ini menyerang Ganjar dengan cara menyindir lewat Fufu Fafa. Astaga. Ya teman-teman, komentar teman-teman bagaimana terkait dengan video-video yang sudah saya tampilkan dari tadi ya. Mulai dari aksi Kaisang yang menulis bajunya dengan kata Putra Mulyono. Kemudian bagaimana Anies Baswedan yang mau mencalonkan diri atau dipaksakan oleh para pendukungnya harus menjadi calon ketua KPK. Sementara pendaftarannya sudah ditutup. Silakan komen ya teman-teman.